di saat ini. Disampaikan selamat datang kepada anggota jemaat yang mungkin baru pertama kali datang beribadah bersama-sama dengan kita di rumah gereja saat ini. Warta jemaat ibadah KPDP hari Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025 dilaksanakan pada jam setengah sore. Yang bertugas adalah orang yang khusus dan seluruh tim doa dari jemaat Kolom 2. Untuk hadir, Pendeta Joni Gumelar SL. Sangat diharapkan kehadiran dari seluruh pelayan khusus tim doa bahkan seluruh anggota jemaat dalam ibadah doa yang dilaksanakan pada hari Rabu jam setengah 6 sore. Ibadah pada saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Desi Manukilewan, pendamping kami Ibu Penatua Melin Rutu Rompas STMSA dan P3 Diaken Jennifer Rompas SEMM. Kita akan menggunakan tata ibadah bentuk yang keempat. Selalu kita beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyembah, sujud beribadah di hadapan Allah yang menganugerahkan berkat kepada kita umatnya. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi MPP nomor 2, Dunia Tercipta oleh Kasih Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Tema ibadah kita ialah hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai hadis pembimbing dalam Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya.
yang sampai pagi indah ini kami masih diberi nafas hidup sehat dan kuat, waktu dan kesempatan yang berharga, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini. Terpuji Engkau Tuhan, karena hidup ini hanya semata-mata anugerah-Mu, dan karenanya dalam penyembahan kami kepada-Mu di saat ini kami terus memohon kiranya Engkau menuntun, membimbing dan mengarahkan kami, sehingga segala sesuatu dalam persekutuan ini tertuju untuk kepujian nama Tuhan, dan ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa dan pengampunan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca kitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan dengan segala perbuatannya? Dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kuasa dan kasih, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Di hari Minggu yang kudus ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu, beribadah memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Namun kami sadar dalam kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami, ada banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik itu dosa lewat perkataan kami, dosa lewat pikiran, perasaan kami, maupun dosa lewat tindakan dan perbuatan kami. Menyakiti sesama kami baik dalam kehidupan keluarga kami Tuhan, pada suami, pada istri kami, pada anak-anak, orang tua kami, kakak beradik, saudara bersaudara kami, terlebih dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat.
Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Ampuni dan kasihani kami, baharui hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu, layak disebut anak-anak Allah yang mampu melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Dengarkan pengakuan kami Tuhan, ampuni dosa kami. Ini doa pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Allah, dengarkanlah berita pengampunan. Tuhan, Ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita dan lawanlah dosa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, sinarilah kami dengan pelita firman-Mu. Ya Roh Kudus, tenangkanlah hati, pikiran, perasaan, dan hidup kami, sehingga kami fokus pada kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami pahami bersama. Berikanlah kami ketaatan, sehingga bukan sekedar mendengar firman, tetapi mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari, sebagai jemaat, sebagai masyarakat, sebagai pemimpin di perjalanan kehidupan ini. Kami sungguh membutuhkan kekuatan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami terus tertuntun dan terarah. Kami tidak akan salah tujuan dalam hidup ini, tetapi bagaimana totalitas kehidupan ini dengan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami, kami benar gunakan itu dengan penuh tanggung jawab di dalam sepanjang kehidupan ini. Berfirmanlah untuk kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membaca Alkitab yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22.
1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-22 dengan perikop nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian pembacaan Alkitab. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 52, Sabda Tuhan Allah. Sebelum khotbah, puji-pujian dari Jemaat Kolom 4, dan setelah Jemaat Kolom 4, Jemaat Kolom 1, dan setelah khotbah, pujian dari anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, setelah pujian anak sekolah minggu, tarian remaja. Kami mengundang Jemaat Kolom 4 yang hadir untuk membawa pujian.
Kami undang jemaat kolom 1 untuk membawa pujian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, luar biasa.
Harapan kita juga para pendengar RRI di mana saja berada, di rumah kah, di jalan sementara beraktivitas seperti keadaan kita saat ini. Luar biasa penyertaan, pemeliharaan Tuhan bagi orang semua, sehingga kita juga ditibakan di minggu keempat bulan Agustus di tahun 2025. Penyertaan Tuhan dari hari ke hari. Walaupun banyak hal yang harus kita gumuli dan perjuangkan, tapi saya yakin dan percaya semua hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Ya. Bolehkah samping kiri kanan sambil berjabatan tangan dengan senyum yang gembira, mari kita ucapkan damai sejahtera besertamu. Nggak ada yang marah-marah tuh muka, karena di hari Minggu ini di gereja ada syukur sukacita, pasti juga terpancar lewat raut wajah kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas respon jemaat sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hidup sekarang ini di zaman yang ditandai dengan kemajuan yang pesat. Bahkan di segala bidang kehidupan kita menyaksikan bahkan mengalami kemajuan itu. Kemajuan ada yang membawa dampak yang positif, tetapi juga ternyata ada yang mengakibatkan dampak yang negatif, yang kadang membawa manusia pada suatu ketakutan, kekhawatiran, bahkan kehilangan pegangan dengan situasi keadaan kita saat ini. Terlebih ketika ada kebebasan berpendapat, maka kritik bahkan penyerangan terhadap pemimpin telah dianggap biasa-biasa saja. Dan orang katakan itu bagaikan budaya baru saat ini. Ada orang juga yang bersikap arogan, bersikap sinis, bersikap benci, amarah terhadap pemimpin. Ada kadang karena ia tidak suka pada pribadinya. Ada juga kadang yang tidak suka pada program-program yang ada. Ada juga yang tidak suka pada kebijakan-kebijakan yang ada. Orang cepat mempermalukan, menghina para pemimpin yang ada. Walaupun kita tahu bersama seorang pemimpin itu boleh anti kritik, kan? Harus menerima kritikan, masukan dan seterusnya. Namun zaman sekarang ini kadang orang atas nama kritik dengan gampangnya membuli, dengan gampangnya menghina, bahkan sampai dengan menghakimi. Coba orang tiap hari, Kang, di beranda medsos banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti itu. Kadang ada orang yang tidak merasa bersalah apa yang diungkapkan, apa yang ditulis di medsos saat ini, tapi juga kadang ketika bertatap muka satu dengan yang lain. Inilah realita kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu di minggu keempat ini Gereja Masih Injili Minahasa ada dalam tema hormatilah pemimpin dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain.
Sebagaimana bacaan Alkitab yang kita baca tadi, pertama Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga 22. Tesalonika, Bapak Ibu, adalah ibu kota provinsi Roma di Makedonia. Ini kota yang padat, yang merupakan juga pusat perdagangan. Bahkan penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga disebut kota yang majemuk. Jemaat ini adalah jemaat yang masih muda. Bahkan di saat itu jemaat sementara dalam penderitaan dan penganiayaan yang luar biasa. Karena itu Rasul Paulus dalam perikop pembacaan Alkitab kita, ini adalah nasihat, adalah pesan-pesan yang sangat praktis dan penting bagaimana dalam kehidupan berjemaat dan bergereja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah kehidupan sebagai warga masyarakat. Ayat 12 bacaan Alkitab kita, Rasul Paulus katakan, "Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu." Siapakah pemimpin itu, Bapak Ibu? Kita juga adalah pemimpin, kan? Orang masing-masing pemimpin. Memimpin diri sendiri ke arah yang lebih baik pasti. Ada pemimpin dalam perusahaan, organisasi, ada pemimpin dalam pemerintahan, tapi juga ada dalam pemimpin gereja. Nah, bacaan Alkitab kita dikatakan di gereja kita ada pemimpin yang Tuhan Allah percayakan. Kalau di Gemim ada siapa? Diaken, ada penatua, ada guru agama, ada pendeta, dan juga pelayan lainnya. Mereka melayani bukan karena kesempurnaan, tetapi dikatakan karena Tuhan Allah yang memanggil mereka dan memperlengkapi, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Dan bagaimana kita akan memberikan penghargaan, penghormatan kepada pemimpin-pemimpin jemaat, dikatakan di sini yang bekerja keras, yang melayani jemaat, yang mengajar jemaat, yang membimbing jemaat, yang menggembalakan jemaat, yang bertanggung jawab, yang memiliki hati seorang hamba, bahkan yang mau rela berkorban. Itulah pemimpin yang harus kita hargai dan harus kita hormati. Bahkan lebih lanjut juga dikatakan, dalam penghargaan dan penghormatan yang kita berikan, berarti juga kita ada tanggung jawab bersama untuk selalu ada dalam sikap saling menghormati, saling mendorong, sehingga selalu ada hubungan yang baik antara pemimpin dan jemaat yang pasti didasarkan pada kasih yang tulus. Jangan juga cuma di kolom, Kang. Kadang ada juga jemaat yang obral, pelayan khusus. Cuma tak salah sedikit, masalah besar. Itu belum di medsos. Ini kadang kan dalam jemaat kolom ada hal-hal seperti itu. Kadang orang bilang, "Kiapa so mesti hargai dorang? Kiapa mesti hormati dorang?" Mereka lah yang dikatakan mau rela berkorban. Contoh kecil saja, ketika mungkin ada program-program pelayanan dan harus menjadi tanggung jawab bersama,
pasti penatua diaken to yang bekerja keras. Pikir baik-baik bagaimana mau dapat kan? Bagaimana ada usaha supaya keluarga A sampai Z ada sama-sama. Bagaimana berusaha dan berupaya untuk menopang dalam setiap program-program pelayanan. Ini tanggung jawab diaken dan penatua, ini contoh di kolom. Jangan sampai juga ada diaken atau penatua cuma kasih saran, lihat tuh mulu-mulu Kang. Kadang sampai di apa? Baku ambe, oh kasihan kan. Dorang bilang, aduh kiapa di sana? Itu tuh diaken, itu penatua di anggota jemaat. Karena itu di sini dikatakan selalu ada hubungan yang baik yang didasari dalam kasih yang tulus, sehingga akan selalu hidup dalam damai, akan terus hidup saling menerima satu dengan yang lain, tetapi juga ada saling mengampuni. Dan lebih lanjut Rasul Paulus menasehati, kalau ada yang tidak tertib, jangan diam saja, tegur dengan kasih mereka yang tidak tertib hidupnya untuk sebuah kebenaran. Jangan torang takut untuk menegur jemaat ternyata. Walaupun kadang memang pelsus perasa, aduh mau tegur dia lesoni mau datang ibadah kan. Aduh dia kok pe karakter begini, nenong boleh tak salah. Mau bilang ini mesti rajin-rajin datang ibadah di KKRT, di BIPRA, hari Minggu, supaya sama-sama dalam persekutuan. Bayangkan cuma kasih ingat itu, cuma tegur saja, ada-ada saja kadang muncul di beranda medsos. Tapi sekali lagi Rasul Paulus kasih nasihati, tegur untuk sebuah kebenaran. Kadang lingkal orang cuma pakai perasaan kan? Tapi sebenarnya jangan minta hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Yang lebih lanjut lagi dalam bacaan Alkitab kita dikatakan, kalau ada yang sedih hiburlah mereka, kalau ada yang lemah tolonglah mereka. Dan kita harus sabar terhadap sebuah orang, bertahan dalam iman, tabah dalam pergumulan dan penderitaan, sebagaimana juga jemaat yang ada di Tesalonika. Dan tentu ini Bapak Ibu tidaklah mudah untuk dikerjakan dan dilakukan. Tapi sekali lagi itu harus dilakukan dengan penuh kasih. Nasihat ini harus diperhatikan jemaat karena harus menahan diri dalam segala sesuatu, bukan membalas dendam satu dengan yang lain. Jika ada orang yang berbuat tidak baik atau berbuat jahat, dikatakan jangan membalasnya, tetapi melakukan hal yang sama, maka itu berarti kita akan menjadi orang yang jahat dan tidak benar dengan mereka. Tetapi Yesus mengajarkan bagaimana orang percaya untuk selalu saling mengasihi dan mengampuni, karena Allah telah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Dan selanjutnya ayat 16 dan seterusnya ada juga nasihat dari Rasul Paulus, bersukacita senantiasa, bukan karena ada dalam situasi keadaan tertentu, bukan karena kita ada berkat, ketambahan umur, ada sesuatu hal yang membuat perasaan kita bersukacita, tetapi dalam segala keadaan. Ayat 17, tetaplah berdoa, karena ketika kita selalu berdoa, maka kita akan semakin kuat menghadapi kehidupan. Kita berdoa kepada Tuhan dengan segala penderitaan dan pergumulan kehidupan kita, maka doa itulah
Ia akan memberikan jawaban dalam perjalanan kehidupan kita yang semuanya dari Tuhan. Ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan ini adalah bagian dalam kehidupan orang percaya yang tahu berterima kasih. Ini tuh mengucap syukur dalam segala hal. Dan inilah esensi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan dalam ayat 19 dan seterusnya, Rasul Paulus juga mau mengatakan bagaimana harus peka menyikapi situasi keadaan yang ada. Karena tidak selamanya apa yang kita hadapi, apa yang kita saksikan itu adalah dari Roh Tuhan. Tetapi juga kadang manusia dan si jahat dengan segala taktik, segala hal yang mereka lakukan membuat kita juga terkecoh saat-saat ini. Kadang ternyata apa yang mereka sampaikan hoaks, nyandak betul, ada ujaran kebencian dan seterusnya. Kadang yang mereka ungkapkan itu tidak berasal dari Allah. Karena itu dikatakan harus memiliki sikap yang kritis. Bukan hanya pemimpin jemaat, tapi orang semua. Supaya kita akan tahu membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari pengajar-pengajar palsu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan terakhir bacaan Alkitab kita, nasihat bagi kita semua, mari kita terus berpegang pada yang benar. Mari kita menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan yang ada di sekitar kita. Nah, berefleksi dalam bacaan Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sebagai pemimpin, mari kita memberikan teladan, contoh, bukan menjadi batu sandungan. Hati seorang hamba itu harus ada dalam kehidupan kita. Ada ungkapan pemimpin adalah teladan. Baik pemimpin di gereja jemaat, tapi juga dalam pemimpin kemasyarakatan di tengah-tengah hidup ini. Dan kemudian dikatakan mari kita hidup berdamai dengan semua orang. Jangan suka baku balas dendam satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam kasih dan kita terus dikendalikan oleh Roh Kudus di perjalanan kehidupan ini. Tuhan akan selalu menguatkan dan memampukan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga nasihat, ajaran-ajaran praktis, pesan-pesan firman ini itu akan terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Kadang orang bilang mau ucap gampang kan, mau baking itu susah. Tapi ketika kita selalu meminta pertolongan yang dari Tuhan, saya yakin dan percaya orang dikuatkan dan dimampukan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua di sepanjang perjalanan kehidupan ini, sampai di mana Tuhan perkenankan kita hidup, berkarya, dan menghasilkan buah-buah yang baik kemanapun kita pergi dan berada. Terpujilah Kristus. Amin. Puji-pujian dari anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Dan setelah pujian anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, penampilan dari remaja Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang telah tampil pada pesta seni remaja Sinode Gemim. Berturut-turut sebentar tarian remaja, baca mazmur dan banners.
Selanjutnya penampilan berturut-turut dari remaja Gemim Ebenezer Bumi Beringin yang telah tampil pada kegiatan pesta seni remaja Sinode Gemim tanggal 22 dan 23 Agustus 2025 di wilayah Amurang. Saat ini penampilan yang pertama dari baca Mazmur atas nama Saudara Geraldi Dayo. Shalom. Damai di hati. Perkenalkan, nama saya Geraldi Ricardo Dayo, utusan remaja jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado, Teling. Mazmur 141 ayat 1 hingga 10. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang telah dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamu-lah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap kutupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Mazmur 141 ayat 1 hingga 10. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati. Selanjutnya penampilan tarian kreatif remaja.
Selanjutnya penampilan dari tim Banners Remaja. Ya, niat. Tunggu ya, tunggu ya. Peserta siap. True. Every moment, every task, let it bring you glory vast. Yeah. Work in the Lord, not in vain. Christ has risen, will remain. Lift your hands, stand strong and sure, for His promise will endure. Through the trials, the pain, all for Him it's not in vain. When this life has reached its end, He will call me home again. Work in the Lord, not in vain. Christ has risen, will remain. Lift your hands, stand strong and sure, for His promise will endure. Through the trials, through the pain, all for Him it's not in vain. When this life has reached its end, He will call me home again, home again. Steadfast heart, remain so pure. Faithful love will still endure. All we do is seen above, crowned in heaven by His love. Work in faith, my song will ring. Jesus, my victorious King. Not in vain His truth I claim. Resurrection in His name. Work in the Lord, not in vain. Christ has risen, will remain. Lift your head, stand strong and sure, for His promise will endure.
Ya, itulah penampilan dari anak-anak remaja, adik-adik remaja kita yang telah mengambil bagian dalam PSR, Pesta Seni Remaja Sinode Gemim, yang sudah dilaksanakan di wilayah Amurang. Tuhan memberkati dalam masa pertumbuhan mereka untuk terus menyaksikan siapa Tuhan yang diimani dan yang telah menyelamatkan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam tata ibadah pelantikan panitia Hari Raya Gerejawi 2 tahun 2025 Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Jemaat Yesus Kristus pada hari ini panitia Hari Raya Gerejawi 2 tahun 2025 Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin wilayah Manado Teling akan dilantik. Sebelum dilantik, perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang mereka. Pada dasarnya, semua siri jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun ada orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan, yang dilantik baik sebagai anggota komisi, badan urusan pelayanan, panitia, tim kerja, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 4 ayat 7, 11 hingga 16 demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita akan dengarkan pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jemaat. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat tahun 2025 tentang pembentukan panitia Hari-Hari Raya Gereja yang kedua tahun 2025. Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, mempercayakan anggota jemaat yang dianggap mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai panitia Hari-Hari Raya Gereja kedua tahun 2025. Kedua, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan berpedoman pada Alkitab dan Tata Gereja tahun 2021. 3. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa berkoordinasi dengan Badan Pekerja Majelis Jemaat. 4. Kegiatan yang akan dilaksanakan: pengucapan syukur Jemaat, HUT Gemim Bersinode, Natal Jemaat, dan program Jemaat lainnya. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, panitia bertanggung jawab kepada BPMJ setelah diaudit oleh Komisi Pengawas Perbendaharaan Jemaat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manado pada tanggal 24 Agustus tahun 2025. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin sudah bertanda Ketua Pendeta Esther Dei Elizabeth Longdong Karinda MTH, Sekretaris Penatua Deni Alo. Lampiran surat keputusan. Ketika nama-nama sebentar akan dibacakan, langsung mengambil tempat di depan. Pengarah BPMJ Penanggung Jawab Pelayan Khusus kolom 1 sampai kolom 15. Ketua Penatua Gladys Manangkalangi Pangerapan. Wakil Ketua Penatua Mike Palit Sampe. Sekretaris Yosua Walando. Wakil Sekretaris Dea Lolowang. Bendahara Ibu Nova Lumoa Van Gobel. Anggota-anggota Bapak Gary Misa, Yuliana Mande, Ibu Valencia Kalesaran Makaenas, Febrian Koyo, Bapak Novi Rarung, Bapak Victor Ricky Mekel, Ibu Apriani Rarung Usuman, Ibu Lisa Patirani Rengkung, Ibu Magrita Sembel Tangkulung, Ibu Joy Supit Waluyan, Ibu Yuska Supit, Ibu Cindy Paputungan Langit, Ibu Maria Sahalesi Salauhiang, Ibu Ipke Runtukahu Salangka, Ibu Marta Lakmau Palijama, Ibu Veronica Sumual Bilalang, Samuel Devrik Alo, Cliff Kalesaran, Yeremia Oro, Stefani Oro, Graciela Salomons, Rofdi Kela, Diaken Victor Kondoy, Juto Dokol. Sudah bertanda Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Ketua Pendeta Esther Dei Elizabeth Longdong Karinda MTH, Sekretaris Penatua Deni Alo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara yang bersedia untuk dilantik sebagai panitia Hari Raya Gerejawi 2 tahun 2025 di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado Teling. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa saudara-saudara bersedia memenuhi panggilan Tuhan, maka kami silakan saudara-saudara untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi pertanyaan berikut. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik menjadi panitia Hari Raya Gerejawi 2 tahun 2025 di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado Teling? Kepada saudara-saudara, apakah jawab saudara-saudara? Jemaat diundang berdiri. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka secara resmi saudara-saudara telah menjadi panitia Hari Raya Gerejawi 2 tahun 2025 di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin, wilayah Manado Teling. Semoga Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dengan kuasa Roh Kudus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi dan memberkati saudara-saudara dengan Roh Kudus supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat disilakan duduk, diundang kepada panitia yang baru dilantik untuk menyanyi Siapa yang Setia. Siap. Siapa yang setia
meski kasih bukan, meskipun sengsara dan susah banyak, musuh dan seteru selalu serang. Yang setia tahan keras, ingat janji Tuhan Tuhanmu, hianat tidak dapat kalah, mahkota indah di dalam rumahmu. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Silakan menghadap jemaat. Saudara-saudara, anggota jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang dilantik ini dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka, supaya jemaat ini semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Disilakan sekretaris jemaat akan menyerahkan surat keputusan kepada Ketua Panitia HRG 2. Ya, selamat bekerja untuk Panitia Hari Raya Gerejawi 2 yang dari kategorial pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Dan sebagai informasi, dipersilakan jemaat yang duduk di bangku kiri dan kanan untuk memberi persembahan terlebih dahulu, dan dilanjutkan di jemaat yang duduk di bangku bagian tengah. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi kidung jemaat nomor 288, Mari Puji Raja Sorga. Jiwa
jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini akan dibacakan untuk sampul persembahan yang masuk. Persembahan persepuluhan keluarga Ibu Jane Ponto kolom 9. Persembahan persepuluhan keluarga Ibu Femi Limbat kolom 9. Sampul syukur HUT pribadi Bapak Rudi Chandra Muhtar kolom 5. Sampul syukur HUT pribadi Ibu Francine Lengkong kolom 14. Sampul syukur HUT pribadi Lady Lukas kolom 12. Sampul syukur pelantikan Ibu Yuska Supit kolom 2. Saudari Dea Lolowang kolom 6. Bapak Geri Misa kolom 1. Bapak Victor Michael kolom 13. Ibu Penatua Gladys Manangkalangi Pangerapan kolom 1. Ibu Penatua Meke Palit Sampai kolom 14. Ibu Apriani Rarung Usuman kolom 5. Ibu Joyce Supit Waluyan kolom 1. Saudara Rofdi Kela kolom 7. Ibu Veronica Sumual Wilalang kolom 14. Bapak Novi Rarung kolom 5. Ibu Cindy Paputungan Langi kolom 5. Demikian untuk sampul persembahan yang masuk pada ibadah pagi hari ini, dan kita akan mendoakan persembahan. Jemaat diundang berdiri, kembali kita menyanyikan ayat yang pertama. Sebelum doa umum, saya akan membacakan pokok-pokok doa. Di dalamnya daftar hari ulang tahun anggota jemaat, ulang tahun perkawinan, dan yang sakit. Daftar hari ulang tahun anggota jemaat dari tanggal 24 Agustus sampai 30 Agustus 2025. Minggu 24 Agustus, adik DJ Culen Sevior Montolalu, HUT kedua kolom 5. Bapak Swempri Regen Rumuat, HUT ke-51 kolom 12. Saudara Abraham Habel Tangkulung Sembel, HUT ke-18 kolom 15. Senin 25 Agustus, Ibu Olga Torondek, HUT ke-71 kolom 5. Adi Cliff Audi Montolalu, HUT ke-14 kolom 5. Bapak Arnold Salomon, HUT ke-64 kolom 11. Bapak Freds Harry Michael, HUT ke-72 kolom 13. Selasa 26 Agustus, Adi Gloria Fania Salomons, HUT ke-7 kolom 11. Adi Sek Kenso Peter Sengkei, HUT ke-6 kolom 14. Rabu 27 Agustus,
Saudari Misela Engelita Montolalu, HUT ke-22, kolom 6. Kamis 28 Agustus, Ibu Neti Antoneta Kalalo, HUT ke-72, kolom 6. Ibu Agustina Humena, HUT ke-72, kolom 6. Bapak Charles Takahengetan Yanis, HUT ke-67, kolom 11. Jumat 29 Agustus, Ibu Stevi Agnes Angriani Lumempo, HUT ke-33. Ibu Charlotte Esra Supit, HUT ke-72, kolom 3. Bapak Alan Tommy Sumual, HUT ke-32, kolom 14. Sabtu 30 Agustus, Adi Farli Yeskiel Sakul, HUT ke-12, kolom 7. Daftar ulang tahun perkawinan Minggu 24 Agustus, keluarga Saliim Mangangantung, HUT perkawinan ke-34. Senin 25 Agustus, keluarga Mahmud Raintung, HUT perkawinan ke-24, kolom 7. Selasa 26 Agustus, keluarga Suot, HUT perkawinan kedua, kolom 5. Keluarga Kasenda Mandei, HUT perkawinan ke-38, kolom 14. Dan yang sakit, Ibu Ivon Sumual Oro, kolom 3, dalam proses pemulihan di rumah. Ibu Neti Rotinsulu Karambut, kolom 10, masa pemulihan setelah operasi mata. Ibu Meiske Malamantiri, kolom 12, dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Bapak Yudi Winarno, kolom 5, dirawat di Rumah Sakit Pancaran Kasih. Ibu Juliana Paendong Mamangke, orang tua keluarga menabung Paendong, kolom 6, dirawat di Rumah Sakit Prof. Kando. Demikian pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja Tuhan dunia, Gembala kami yang baik, Pemimpin yang agung, kami bersyukur dan berterima kasih dalam pertolongan dan perkenanan-Mu kami boleh beribadah di hari Minggu kudus dan mulia. Biarlah iman kami semakin diperteguh dalam kasih dan pengharapan kami kepadamu, bahwa di sepanjang kehidupan ini siapapun dan apapun kami, biarlah kami terus meminta hikmat pengertian Tuhan untuk memaknai tugas pekerjaan, panggilan dan pelayanan, bahkan kepemimpinan kami, sehingga kami benar-benar menjadi teladan. Kami akan benar-benar hidup sesuai dengan kehendak-Mu dalam ketaatan dan kesetiaan. Ada hati yang selalu bersukacita, yang bersyukur, dan biarlah kami Engkau selalu tolong sehingga menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Pagari dan bentengi kami Tuhan dengan selamat sejahtera-Mu, sehingga hidup yang dilandasi dalam kasih, kami boleh menikmati kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan sebagai pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat. Karena itu Tuhan, kami terus menggumuli dan menopang dalam doa untuk para pemimpin kami, baik di jemaat, di masyarakat. Kuatkan dan mampukan mereka dengan segala hikmat-Mu. Engkau tolong Tuhan Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Engkau tolong Tuhan Badan Pekerja Majelis Wilayah, sampai yang ada di jemaat-jemaat, khususnya jemaat Ebenezer Bumi Beringin. Diaken penatua para pendeta, ada komisi-komisi kerja, ada panitia tim kerja yang ada, bahkan juga tadi sudah dilantik panitia HRG 2. Ada kostor pegawai security, ada panitia pembangunan aula,
Pastori 2 dan TK Gemim Ebenezer Bumi Beringin. Kuatkan dan mampukanlah kami semua untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak dan perintah-Mu, sehingga kami juga akan menjadi teladan bagi jemaat-Mu. Tolonglah kami ketika menghadapi berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Badai dan gelombang menerpa gereja-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus menjadi nakoda dalam perjalanan dan perjuangan gereja-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Kami juga menopang dalam doa untuk para pemimpin pemerintah kami, mulai dari pusat, Bapak Presiden, wakil jajaran kabinet yang ada di daerah Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE, bersama juga dengan wakil gubernur yang ada, Bapak Dr. Victor Mailangkai. Terberkatilah mereka Tuhan dengan segala tanggung jawab, beri hikmat, beri pengetahuan, kebijaksanaan, sehat dan kuat, bersama juga jajaran mereka yang ada dan yang di 15 kabupaten kota, khususnya kota Manado di mana kami tinggal, juga sampai yang di kelurahan lingkungan yang ada, sehingga dalam kepemimpinan mereka didasari takut akan Tuhan. Segala kebijakan dan program yang ada semuanya juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bersama kami warga jemaat yang adalah juga warga masyarakat. Jadikan kami jemaat yang dewasa dalam iman, untuk selalu bersekutu, bersaksi dan melayani, untuk tahu melaksanakan hak dan kewajiban yang semestinya. Kuatkan dan mampukan kami ya Tuhan di perjalanan kehidupan sebagai pribadi, keluarga dan sebagai jemaat, sehingga benar-benar kami juga akan selalu hidup saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tolonglah ya Tuhan untuk kehidupan anak-anak kami dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, ketika mereka menuntut ilmu, ketika mereka bekerja, mencari pekerjaan. Tuhan jaga lingkupi mereka dengan selamat sejahtera-Mu. Biarlah dengan hikmat Tuhan mereka akan tahu membedakan mana pergaulan yang baik dan yang jahat, yang akan mempermalukan dan menjerumuskan mereka. Biarlah kami juga sebagai orang tua akan menjadi teladan, memberi kasih, perhatian dan pelayanan kepada anak-anak cucu kami di zaman saat ini. Tuhan, kami juga menopang dalam doa untuk segala program-program kerja pelayanan gereja Tuhan. Tuhan turut campur tangan. Tuhan yang akan mengendalikan segala sesuatu, sehingga pelayanan-pelayanan yang sudah dan akan dilanjutkan semuanya berkenan kepada Tuhan. Biarlah segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu beri kerelaan hati bagi kami juga untuk mau menopang dalam setiap program-program kerja pelayanan, baik di jemaat bahkan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak remaja kami khususnya yang telah tampil di pesta seni remaja Sinode Gemim di wilayah Amurang. Mereka juga telah tampil dalam persekutuan jemaat-Mu. Dalam masa tumbuh kembang, Tuhan jaga lindungi mereka. Segala talenta potensi yang Tuhan beri, mereka akan juga kembangkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala yang mereka dapat dan raih, mereka tetap memiliki hati yang terus mengasihi Tuhan. Dalam kerendahan hati, mereka akan terus menceritakan siapa Engkau Tuhan dalam hidup ini. Kami menopang dalam doa juga ketika dalam ibadah minggu ini boleh disiarkan secara langsung oleh RRI yang ada. Tuhan memberkati pimpinan, pegawai, staf yang ada, sehingga media ini dipakai Tuhan untuk mau menyaksikan siapa Tuhan, menceritakan kabar baik, dan segala program-program dari RRI akan terus diberkati oleh Tuhan, sehingga berita-berita yang ada juga boleh memberkati jemaat dan masyarakat.
Kami menyerahkan semuanya mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di persekutuan siang hari ini ada jemaat-jemaat sebagaimana yang dibacakan, yang berhari jadi baik pribadi dan keluarga. Tuhan kuduskan sukacita mereka, panjangkan umur disertai sehat dan kuat selalu, menjadi pribadi dan keluarga Kristen yang setia dan hidup taat kepada Tuhan. Sambil kami menopang ada anggota jemaat-Mu yang di rumah sakit, yang dalam pergumulan penderitaan, yang ada dalam pemulihan di rumah. Engkau ada di mana-mana Tuhan. Biarlah tangan kasih-Mu yang berkuasa itu akan menjamah mereka yang sakit. Mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama juga saat ini mungkin para pendengar RRI yang dalam terbaring karena keadaan tubuh yang lemah dan sakit. Biarlah juga mereka boleh merasakan kuasa kasih-Mu yang berlaku dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Segala rencana kehidupan kami pribadi, keluarga, jemaat di Jemaat Gemim Ebenezer Bumi Beringin kolom 1 sampai 15, bahkan semua pendengar siaran RRI yang mengikuti ibadah dari rumah gereja Ebenezer Bumi Beringin, Tuhan selalu menolong, membimbing, mengarahkan kami, dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan ini. Ini kami Bapa yang bersyukur, yang bermohon, yang bersyafaat, dan tak hentinya kami pinta, ya Tuhan, karuniakanlah kami keselamatan, dan ya Tuhan, karuniakanlah kami kemujuran. Terpujilah Engkau Tuhan yang mengajar kami doa agung. Saat ini kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk pada nyanyian penutup dan berkat, disampaikan terima kasih kepada Kadim Ibu Pendeta Daisy Manumpi Lewan MTH. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan memberkati kehidupan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Disampaikan terima kasih juga untuk pendamping Kadim P2 Ibu Penatua Merlin Runtuwene Rompas SPMSA, dan juga pendamping Kadim P3 Diaken J Rompas SEMMM. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Disampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini. Kepada petugas yang telah menunjang peribadatan, organis Saudara Febrian Koyo, kantoris Saudara Putri Pea dan Kesia Oro, serta operator LCD Diaken Heni Bander Sangkaeng. Disampaikan terima kasih juga kepada pembawa puji-pujian, baik itu seluruh jemaat kolom 4, seluruh jemaat kolom 1, seluruh guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu, serta adik-adik remaja baik tarian kreatif, banner dan membaca mazmur yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah. Disampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan khusus yang boleh mengambil bagian dalam ibadah di saat ini. Warta tambahan, sekali lagi disampaikan untuk ibadah KPDP dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus jam 5:30 dengan Kadim Bapak Pendeta John Lee Tumelap Esteol. Yang bertugas adalah seluruh tim doa kolom 2, pelayan khusus, dan diundang bagi seluruh jemaat untuk boleh mengambil bagian. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Manado 94,5 FM yang boleh menyiarkan secara langsung peribadatan kita di pagi siang hari ini melalui kanal YouTube RRI.
Tuhan Yesus Kristus memberkati, dan Badan Pekerja, Majelis Jemaat, dan pelayan khusus mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik remaja yang boleh mengikuti Pesta Seni Remaja tahun 2025, baik itu tarian kreatif, baca mazmur, dan banner di wilayah Amurang. Tuhan Yesus memberkati tim kerja yang ada, komisi kerja, serta seluruh adik-adik remaja. Disampaikan juga untuk selamat bertugas melayani sebagai panitia hari-hari raya gereja 2 yang boleh dilantik pada pagi hari ini. Informasi terakhir, di depan ada penjualan makanan dari panitia bisa sambut pendeta. Mohon kiranya ada partisipasi dari kita semua. Demikian, Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan menyanyi dua sahabat lama nomor 138, Berjalan di Terang. Iringlah Tuhan dalam terang. Iringlah Tuhan dalam terang, keluar dari gelap, dan ingat apa wajibmu, dan turutlah tetap berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.